Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast. Informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Sobat Healthies, senang sekali saya bertemu lagi dengan Sobat Healthies di tahun 2024 ini. Kali ini episode perdana di tahun 2024 kita akan membahas mengenai Hari Gizi Nasional. Dalam rangka Hari Gizi Nasional yang ke-64, kita akan membahas terkait MPASI, kaya protein hewani untuk generasi emas. Nah, kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, pakarnya di bidang gizi. Ini alhamdulillah sudah hadir di depan saya, Dr. Yoga Devaira, spesialis anak konsulen. Beliau merupakan Ketua Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI. Assalamualaikum Dr. Yoga. Dr. Yoga, saya panggil Dr. Yoga ya? Boleh. Apa kabarnya, Dok? Baik, Mbak Dinda. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Info Podcast. Sama-sama. Dr. Yoga. Gimana nih, Dok? Sudah hadir di Info Podcast. Tanggapannya gimana nih? Mudah-mudahan pembicaraan kita juga akan berguna ya, terutama untuk para ibu yang mempunyai balita tentunya. Oke, baik. Tentu saja kita kali ini akan membahas tentang MPASI ya. Tema HGN pada tahun ini MPASI, kaya protein hewani untuk generasi emas gitu ya, Dok. Nah, ngomong-ngomong tentang MPASI nih, Dok, usia berapa sih balita itu boleh diberikan MPASI, Dok? Iya. Kalau kita lihat kepanjangannya MPASI dulu ya, kan makanan pendamping ASI. Artinya Betul. ASI-nya diteruskan tapi didampingi oleh makanan. Ya, jadi sejak kapan? Sejak tentunya ASI harus di tahun ASI ini kan makanan utama untuk bayi. Pada suatu waktu tertentu ASI tidak bisa memenuhi semua kebutuhan bayi lagi, sehingga harus didapatkan dari makanan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai MPASI. Secara umum ya, anjurannya adalah 6 bulan. Tentu ada pengecualian, ada kekhususan untuk beberapa bayi yang sebelum 6 bulan sudah harus mendapatkan MPASI. Jadi idealnya Sobat Healthies, tujuannya adalah 6 bulan, tapi kalau dianjurkan oleh tenaga kesehatan untuk memulai sebelumnya, maka itu tentu ada pertimbangan khusus. Oke, berarti mulai dari 6 bulan begitu ya, Dok. Ya. Bagaimana tanggapan dokter jika ibu-ibu yang punya balita sudah memberikan nih, Dok, makanan tambahan seperti misalnya saya cuma nyicipin apel kok, cuma nyicipin pisang kok, atau kurma sedikit gitu, gimana tuh, Dok? Memang Mbak Dinda, kalau kita lihat ya, mudah-mudahan sih sekarang udah nggak ada lagi. Betul. Dulu sebagian masyarakat tuh memberikan makanan tambahan yang sedikit-sedikit, mungkin baru 1 bulan, 2 bulan, yang sering ibunya mengunyah sedikit, kemudian diberikan ke bayinya. Dicicipin ya, Dok. Iya, biar nggak lapar katanya. Ya, tentu ini praktek yang tidak sehat. Betul. Ya, pertama, ini akan mengganggu pemberian ASI eksklusif. Betul sekali. Yang kedua, saluran cerna bayi belum siap untuk makanan padat. Ya, resikonya artinya mulai dari tersedak hingga kalau di saluran cernanya tidak tercerna dengan baik, dia bisa menimbulkan gangguan aliran, jadi seperti tersumbat. Oke. Ya, kalau dini sekali. Di satu sisi juga ada, kalau kita lihat buku-buku yang 20 tahun lalu misalnya ya, yang kadang-kadang masih dianut oleh orang tua bahwa 4 bulan, 3 bulan udah bisa kok. Nah, seperti saya jelaskan tadi, ini hanya boleh pada anak-anak yang khusus ya. Anak-anak yang khusus artinya dokter tentunya akan melihat atau tenaga kesehatan melihat sudah siap makan belum. Betul. Ya. Kalau memang ternyata pertumbuhannya tidak terlalu bagus ya setelah 4 bulan, tapi nggak boleh lebih dini dari 4 bulan ya.
dan dia dinilai siap makan, maka pemberian ASI kurang dari 6 bulan diperbolehkan, tapi nggak boleh inisiatif sendiri. Oke, ya. harus konsultasi rekomendasi ke dokter dulu. betul. Seperti itu. Ya. Oke, jadi harus baiknya 6 bulan begitu ya dok, 6 ya. bulan ke atas karena pencernaannya baru siap umur Ya. 6 bulan gitu ya bayinya. Ada yang khusus juga nih, kalau Gimana? ibu-ibu misalnya lahirnya bayinya prematur. Nah, di bayi prematur ini tentu 6 bulannya startnya nggak sama bayi cukup bulan. Betul, ya. betul. Jadi kalau bayinya kurang bulan tentu ada namanya usia koreksi, maka sekali lagi konsultasi lagi ke dokter, karena kalau diterangkan ke masyarakat, ke Sobat Healthies nanti suka jadi salah kaprah nih ya. Oh katanya boleh nih 4 bulan, enggak ya. Jadi ada situasi khusus, salah satunya misalnya bayi kurang bulan, tapi idealnya tetap 6 bulan. Kalau ASINya cukup mendukung pertumbuhan, kita akan mulai di 6 bulan. Jangan memulai kurang dari usia 4 bulan. Oke. Ya, nggak boleh sama sekali. Kalau di bawah umur 6 bulan berarti harus konsultasi Iya, harus antara dengan 4 sampai rekomendasi 6 dokter. harus atas rekomendasi dokter Betul atau sekali. tenaga kesehatan. Ya, sesuai dengan tema Hari Gizi Nasional nih tahun 2024. Temanya adalah MPASI kaya protein hewani nih dok. Ya, protein hewani yang digadang-gadang ini untuk yang bermanfaat untuk tumbuh kembang anak begitu ya dok. Protein hewani seperti apa sih dok yang baik untuk MPASI? Oke, untuk protein hewani ya kita tahu protein hewani yang lazim ya, mulai dari daging sapi, daging ayam, telur, bahkan ikan dan seafood itu juga boleh selama teksturnya bisa diolah sesuai dengan kemampuan bayi ya. Jadi kalau bayi 6 bulan kan makannya masih halus, masih harus disaring ya, belum bisa mengunyah dalam arti harus membuat yang kasar, dia belum bisa ya. Jadi harus halus. Selama bisa dibuat teksturnya itu boleh ya. Jadi berbeda dengan, kembali lagi, ilmu 10-20 tahun yang lalu yang kalau misalnya mau memberikan telur harus kuningnya dulu. Salah. Jadi kalau telur putih dan kuningnya bisa diberikan secara bersamaan. Bahkan sebetulnya sumber protein itu adanya di putih telur. Jadi sayang kalau ngasihnya hanya kuning ya, bukan berarti kuning ini nggak bagus, tapi artinya kita membuang sumber protein hewani tadi. Ya, jadi tidak ada batasan selama anaknya tidak ada alergi dan teksturnya bisa disesuaikan dengan kemampuan bayi. Oke. Jadi semua protein hewani tentunya bagus ya dok ya, ikan, ayam gitu ya, apalagi telur begitu ya dok. Boleh, telur itu sudah murah gitu ya, bermanfaat, protein hewaninya banyak ya kandungannya ya dok. Dan dia termasuk protein yang lengkap. Ya, kenapa? Kita tekankan sekali ya dalam tahun ini protein hewani. Artinya protein kan tidak hanya dari hewani, ada nabati, tapi tidak ditekankan. Kenapa? Karena pada protein nabati asam amino esensial, asam amino esensial ini adalah asam amino ya, bagian dari penyusun protein yang harus kita dapatkan dari makanan. Kalau ada asam amino esensial tentunya berarti ada yang non esensial ya. Jadi sobat Healthies mesti bisa membedakan bahwa tidak semua protein sama ya. Kandungan protein asam amino esensial ini yang menentukan kualitas. Kalau dia mengandung seluruhnya artinya lengkap, maka kualitasnya menjadi baik. Tapi kalau ada 1, 2 atau lebih asam amino esensial yang kadarnya sangat rendah atau bahkan tidak ada di sumber protein tersebut, kita menyebutnya kualitas protein yang rendah ya. Jadi kalau anak yang sedang tumbuh dia membutuhkan semua asam amino esensial, kurang 1 aja ya, kurang 1 aja nih kalau sama temen boleh ya. Tapi kalau untuk pertumbuhan anak nggak bisa, proteinnya jadi kurang, penyusunnya nggak lengkap, nggak jadi, begitu. Jadi telur salah satu makanan yang lengkap ya dok, nutrisinya begitu ya. Lengkap. Asam amino esensialnya lengkap, jadi baik sekali ya dok ya. Nah, bagaimana dengan anak yang alergi nih dok? Tadi dokter sudah menyinggung ya, alergi, misalnya alergi ikan, telur gitu, gimana tuh dok? Nah,
pertama-tama kita jangan cepat-cepat bilang alergi Oke. ya, karena alergi itu ada gejala klinisnya, ya artinya ada gejalanya. Kalau kita alergi telur, setiap kali ketemu dengan telur, baik telur secara utuh kelihatan ataupun olahan. Jadi kan kita kalau makan bolu, makan biskuit, roti, kadang-kadang ada telur kandungan tersembunyi ya. telur. Ada yang tersembunyi, kalau kita alergi itu nggak bisa juga. Ya. Terus kalau baru misalnya pertama kali makan telur, kecuali reaksinya meyakinkan hebat, ya, kadang-kadang kita lupa nih, ya, belum tentu dia alergi, tapi mungkin pengolahannya yang nggak tepat, ya. Jadi kalau misalnya anak saya kalau makan telur jadi diare, ya, mesti cek dulu nih, betul diare karena alergi telur atau jangan-jangan kebersihannya kurang bagus, pada ya. saat Jadi pengolahan ya, hati-hati, Dok. iya. Makanan yang terlalu lama di atas meja Betul, itu betul. kan kuman datang. Kalau kita orang dewasa mungkin nggak apa-apa. Kalau bayi dia belum bagus pertahanannya, Iya. jadi bisa diare. Jadi jangan langsung, oh anak saya nggak kuat nih kalau makan A, makan B, ya, tanpa mengecek dulu. Kalau alergi, gejalanya akan konsisten. Setiap kali makan yang ada telurnya, baik sedikit, akan timbul gejala yang sama, ya. Jadi kalau gejalanya merah-merah, dia ikut merah-merah, ya. Kalau bayi ASI kadang-kadang terlihat juga dari pola makan ibunya. Jadi nggak bisa nih ibunya makan telur baik-baik aja. Nah, begitu makan telur kayaknya jadi diare. Nah, itu mesti hati-hati, ya. Walaupun alergi bisa datang nggak mesti di perkenalan pertama, bisa setelah 2-3 kali kita makan telur baru keluar, tapi jangan memvonis pertama. Tapi kalau betul alergi, udah yakin nih pasti penyebabnya misalnya telur atau ikan laut. Ya tentu kalau alergi kita akan menghindari produk turunannya termasuk minimal selama 6 bulan. Nah, kabar baiknya alergi makanan pada anak akan membaik seiring dengan umur. Jadi rata-rata usia 2 tahun sudah banyak yang tadinya alergi sekarang jadi bisa, ya. Jadi bukan berarti seumur hidup, tapi kita menghindarinya 6 bulan. Coba lagi, masih alergi, tunda lagi 6 bulan. Nggak alergi, silahkan konsumsi. Begitu ya, Dok. Nggak seumur hidup Nggak begitu seumur ya, hidup, Dok. dan sangat jarang ya alergi semuanya. Nah, itu perlu hati-hati juga ya. Nggak bisa makan telur, oke, tapi bisa makan ayamnya, bisa makan daging. Betul, Gitu. ataupun ikan gitu Iya. ya, Dok ya. Banyak sumber protein hewani lain pengganti Betul, begitu ya, Dok iya. ya. Nah, tadi alergi itu tadi ya, Dok. Tentunya harus juga dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu ya, Dok. Iya. Jangan tiba-tiba ibu mengejudge, oh ini Iya. alergi nggak bisa makan telur gitu kan ya. Bukan Iya, berarti bukan seperti itu berarti juga ya, seperti Dok. itu. Iya, jadi harus hati-hati nih. Betul, Karena betul. kalau kita membatasi makan, ya, artinya kalau kita alergi, artinya kita nggak mau makan makanan itu lagi ya. Betul. Semakin banyak yang kita batasi, semakin susah ngasih makan anaknya. Ya, risikonya tentu gangguan pertumbuhannya jadi lebih besar. Gitu. Padahal itu yang dibutuhkan tubuh Betul, anak begitu ya, ya. nutrisinya ya, Dok ya. Nah, kalau misalnya yang di pasaran nih ya, Dok, banyak kan bubur-bubur MPASI di pinggir jalan ataupun di marketplace gitu ya, yang kita bisa beli secara online gitu ya. Gimana tuh, Dok, kandungannya, nutrisinya ataupun manfaatnya bagi balita itu bagaimana tuh? Nah, tentu kita mesti tahu karakter dan biasanya harga nggak bisa bohong ya. Nah, mungkin kalau yang di jalan nih isunya ada 2 ya. Kandungannya sendiri, kemudian kebersihannya. Ya. Karena kan kita nggak tahu bagaimana mereka membuatnya. Dan kalau diklaim misalnya nih bubur bayi mengandung ikan salmon, ya. Tapi harganya sangat murah. Betul, mungkin dia mengandung ikan salmon, pasti dia nggak bohong, tapi jumlahnya nggak cukup untuk satu porsinya. Jadi ya, mungkin hanya dikasih asal namanya sesuai, tapi jumlahnya enggak. Padahal yang paling penting adalah selain diberikan protein hewani, jumlahnya juga harus cukup, ya. Dan kita juga nggak bisa tahu ya yang ditambahkan di situ apa saja. Klaimnya misalnya yang paling sering nih tanpa MSG misalnya. Tapi kalau
dilihat secara lebih detail nih, misalnya Mbak Dinda kalau lihat kaldu jamur tanpa MSG, nah biasanya dia kandungan garamnya tetap tinggi. Kalau enggak rasanya nggak gurih ya. Betul sekali Nah, jadi ya. hati-hati nih, karena nggak pakai MSG bagus, tapi natrium tinggi lebih nggak bagus lagi, karena natrium ini berkaitan dengan fungsi ginjal bayi ya. Bayi baru kita anggap sama dengan orang dewasa kalau umurnya udah setahun. Jadi kalau di bawah setahun garamnya harus dibatasi, bukan berarti nggak boleh ya, tapi harus dibatasi. Oke. Ya, kalau bicara tentang garam nih ya dok ya, yang saya dengar kalau MPASI itu no sugar, no salt, itu apa benar dok? Kita sebetulnya bisa memanfaatkan kandungan alami yang ada di dalam produk tertentu ya. Jadi yang bahaya kan bukan dalam arti garam, tetapi natrium ya. Jadi kalau dibilang nggak boleh natrium, nggak juga, karena seperti daging itu pasti ada natriumnya ya. Nah, untuk rasa garam sendiri, kalau kita lihat perjalanan bayi, biasanya dia akan mulai suka rasa gurih ini agak belakangan dibanding dengan rasa manis ya. Jadi kita biasanya perkenalkan yang mendekati rasa ASI kan rasanya relatif manis. Nanti menjelang 1 tahun biasanya dia baru mulai senang yang rasanya gurih. Tapi tentu tiap orang beda ya. Jadi silahkan. Yang nggak boleh adalah yang berlebihan. Nah, batasnya gimana nih? Ini yang sering ditanya tentunya ya. Pertama, kita biasanya menganjurkan tanpa tambahan garam terlebih dahulu. Ya, lihat apakah anaknya nyaman dengan rasa yang relatif menurut lidah kita plain ya. Nggak ada rasanya ya. Tapi kalau bayinya oke dengan makanan seperti itu, saya biasanya bilang jangan cari perkara nih ya, karena kita kalau udah dikenalkan makanan yang luar biasa manis misalnya, luar biasa asin, makanan yang tadinya kandungan aslinya rasa gurihnya dapat dari rasa alaminya, jadi kebanting. Betul, nggak cukup gitu ya. Jadi harus dilihat pelan-pelan ya. Tapi kalau bayinya memang suka rasa yang relatif gurih lebih awal ya, bisa pakai misalnya kandungan keju parut atau mentega kan juga ada garamnya ya, sedikit gurih, dan biasanya kita nggak bakalan pakai dalam jumlah yang besar. Gitu. Jadi jangan jangan memakai dalam jumlah yang besar yang artinya kita mengedukasi seleranya dia menjadi terlalu gurih gitu. Ya. Jadi apa namanya, kalau untuk kaldu nih dok, nah kaldu protein hewani kan banyak dijual di pasaran. Betul, Mbak Dinda. Kaldu ayam, kaldu daging gitu ya. Nah itu bagaimana tuh dok? Ya. Kaldu ini dia punya rasa yang gurih ya. Kita kalau makan soto kaldunya mantep, rasanya enak banget ya. Nah, jadi kaldu ini rasanya memang gurih. Jadi bisa saja membuat bayi makannya menjadi lebih lahap. Tapi kandungannya proteinnya sangat rendah, karena kaldu itu sebetulnya sebagian besar adalah air ya. Kalaupun misalnya kita bikin kaldu sendiri, kaldu ceker misalnya ya, atau kaldu daging, kita suka kalau beku tuh melihatnya kayak adalah kolagen. Tapi kolagen ini walaupun dia produk hewani, asam aminonya nggak lengkap. Nah, jadi agak beda sedikit, tadi kita udah bicara ya. Nah, jadi kalau sebagai penambah nafsu makan pengolahan, selama didampingi dengan sumber protein dagingnya, bukan hanya kaldunya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau menganggap ini udah pakai kaldu daging, udah oke nih. Nah, nggak bisa. Tetap harus ada dagingnya juga ya dok. Ada dagingnya juga. Jangan kaldunya aja. Betul. Ngomong-ngomong soal protein hewani juga, kadang-kadang kita juga agak salah kaprah nih. Ya, artinya gini, karena mentang-mentang dari hewan, artinya semua sama baiknya. Ya, tadi balik ya. Contohnya tadi kolagen itu produk hewani, tapi kandungan proteinnya nggak lengkap. Satu lagi yang suka disalahkan, yang suka disalahartikan misalnya sumsum atau otak, itu kan lebih banyak lemaknya dibandingkan dengan proteinnya. Ya. Boleh sebagai lemak pada bayi boleh, tapi tetap balik lagi pendamping proteinnya
harus ada Harus tentunya. ada ya, jangan hanya kaldunya Ya, begitu jangan ya. hanya kaldunya nih. Iya. Kaldu tidak sama dengan aslinya, ya. Oke. Nggak ada istilah gini sari daging, ya. Ah, Artinya ah. dagingnya diperes-peres keluar sarinya, tapi dagingnya dibuang, nggak bisa. Oh, Jadi oke, harus ada dagingnya dagingnya ya, harus Dok. ada, Betul, ya betul. harus ikut masuk. Iya, karena sekarang banyak yang dijual instan nih ya Dok ya, Bener. kaldu-kaldu Heeh. protein hewani gitu ya, kemudian juga bubur-bubur instan gitu. Nah itu gimana Dok kandungannya, lebih baik yang buat sendiri atau yang instan nih Dok? Oke, nah yang instan ini juga ada dua nih ya, Mbak Dinda. Nah, di pasaran ya, bahkan untuk satu merek yang sama, dia bisa mengeluarkan beberapa varian yang tidak semuanya sebetulnya bisa kita anggap sebagai MPASI. Ya, Oke. jadi kalau MPASI instan di kotak atau kemasannya harus ada bacaannya. Gimana tuh? Makanan pendamping ASI pokok untuk makanan utama, atau makanan pendamping ASI selingan untuk produk kudapan seperti biskuit, puding. Kalau nggak ada label seperti itu, artinya dia tidak mendaftarkan diri sebagai MPASI di Badan POM. Oke. Sehingga aturan yang cukup ketat untuk MPASI bisa jadi tidak terpenuhi, karena sebetulnya mereka tidak mengklaim MPASI ya, Oke. tapi kita mempersepsikan ini sama. Nah, itu nggak boleh nih. Oh, Nah, oke. jadi harus, kalau MPASI instan yang buatan pabrik harus dilihat ya, atau buatan komersial lainnya, artinya yang bukan Sobat Healthy buat sendiri, maka harus dipastikan dia terdaftar sebagai MPASI dengan melihat ada nggak bacaannya di kemasan tersebut. Oke. Kalau nggak ada, maka hati-hati, seperti yang saya sempat jelaskan tadi. Kadang-kadang kandungan MSG-nya memang nggak ada, tapi kandungan garamnya relatif tinggi. Atau sebaliknya, tidak ada kandungan proteinnya. Nah, padahal yang kita butuhkan untuk seorang anak adalah protein yang relatif tinggi, dan secara tekstur agak susah kalau misalnya kayak daging, ayam itu kan lihat ya, jadi kemampuan mengunyah agak susah. Nah, kalau makanan pendamping ASI atau baik kudapannya maupun pokoknya kurang, nah tentu nggak nyampe nih yang kita inginkan. Nah, nanti kalau kurang, tentunya Sobat Healthy sudah tahu istilah misalnya stunting ya. Kalau tahun ini kan tujuannya untuk mencegah Betul stunting. sekali. Jadi stunting ini bisa terjadi kalau protein yang masuk, asam aminonya ada yang kurang satu aja, itu bikin pertumbuhannya jadi susah ya, pertumbuhan tinggi badan. Ya, kita sebetulnya tujuannya bukan cuma tinggi, tapi ke daya berpikir Iya, tentunya, kecerdasan ujungnya ya, ke Dok. sana. Betul. Banyak sekali ya penjelasan Iya. ya. Baru setengah udah banyak sekali penjelasan dari Dokter Yoga ya. Nah, tadi itu sumber-sumber protein hewaninya ya, Dok ya. Nah, dari protein hewani yang tadi disebutkan sama Dokter Yoga, protein hewani yang mana sih yang terbaik, Dok, untuk bayi? Kalau lihat kelengkapan ya, yang terbaik itu sebenarnya mirip, ada 3 ya. Yang pertama telur, ya telur itu lengkap ya, tapi putihnya nih ya, jangan salah. Putihnya Kalau proteinnya ya. harus dimakan putihnya, karena beberapa anak misalnya sukanya kuningnya aja. Nah, tentu kalau kuningnya aja nggak bisa menjadi sumber protein yang baik ya. Oke, jadi dua-duanya putih dan kuning ya, Dok? Berikutnya adalah susu. Oke. Berikutnya lagi adalah dagingnya sendiri ya, jadi daging sapi, daging ayam juga cukup baik, daging ikan. Nah, itu adalah sumber yang kualitasnya kita bilang baik ya, relatif untuk semua daging hewani kualitasnya kurang lebih sama. Yang penting jumlahnya dimakan dalam jumlah yang cukup. Oke. Nah, kalau agar tahu ibu-ibu Sobat Healthies di rumah, ibu-ibu muda ini, biar tahu nih sumber protein hewani anaknya cukup nih. Nah, bisa tahu ini dari mana sih, Dok? Tentu ini berkaitan kalau Sobat Healthies akan membuat sendiri makanan pendamping ASI untuk bayinya ya. Perlu diingat, di bawah 1 tahun tentu berbeda dengan anak di atas 1 tahun. Betul. Saat ini banyak sekali resep yang beredar ya. Betul. Sobat Healthies bisa mencari di tempat yang terpercaya, tentunya misalnya di
Depkes, di IDAI ya, ada banyak sekali di sana. Tapi secara umum misalnya di bawah 1 tahun setengah butir telur cukup, di atas 1 tahun sekali makan tentunya 1 butir telur putihnya harus dimakan. Betul. Nah, adakah sih dok buku panduan khusus untuk MPASI biar tahu nih ibu-ibu sobat healthies di rumah menu-menu apa aja sih? Kadang kan bingung ya, Iya, mau masak betul. apa ini untuk buah hatinya. Oke. Gimana dok? Ya kalau zaman sekarang nih, zaman internet ya, informasi banyak sekali Betul. ya. Jadi kalau googling sebentar aja kayaknya resep bayi berbagai versi. Banyak ya. Yang perlu dicari adalah tentunya siapa yang menulis dan sumbernya betul. dari mana. Jadi kalau sumbernya misalnya dari Departemen Kesehatan atau dari karena saya dokter anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Betul. maka sumber itu kita sebut sebagai bisa dipercaya. Silahkan untuk mengambil. Oke. Di buku Kaya yang baru sebetulnya juga ada contoh ya. Iya, buku pink ya dok. Buku pink ada contoh, bisa diambil inspirasi dari sana juga. Betul. Misalnya kalau di contohnya sana pakai ikan kembung ya, tentu boleh pakai ikan yang lain dengan jumlah yang kurang lebih sama. Betul, baik. Jadi panduannya ada di buku KIA yang pasti ibu-ibu sobat healthies di rumah udah ada nih ya Iya, dok, yang di-download punya juga bayi bisa loh. balita di download juga Di ada, laman Depkes betul. ada. Dan juga informasi-informasi secara online banyak, tapi sumbernya harus terpercaya tentunya ya dok. Iya. Ya. Nah tadi sudah menyinggung tentang stunting nih dok. Nah kita bahas sedikit dok, apakah bayi atau balita yang sudah dideteksi stunting itu bisa dipulihkan atau diobati dengan protein hewani nih Nah, dok? Gimana? Ini kalau kita bicara stunting ya, penyebab paling banyak memang adalah asupan yang kurang ya. Betul. Tapi jangan lupa ada penyebab lain seperti infeksi berulang. Betul. Nah, kalau sudah terlanjur, idealnya sih kita mencegah ya. Kalau sudah terlanjur tentunya harus dikejar ya. Betul. Tapi waktunya nggak lama. Ya, penelitian menunjukkan bahwa stunting ini harus dikejar secepatnya, dipulihkan. Kalau bisa di bawah 2 tahun, karena kalau udah di atas agak sulit mengejarnya. Protein hewani adalah salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan tadi, ya. Tapi balik lagi, kontrol terhadap infeksi, kebersihan, jangan sampai udah dikasih makan yang bagus anaknya diare berulang, tentu susah ya. Jadi stunting ini memang sebaiknya dicegah. Tapi kalau sudah terjadi, maka jangan berputus asa, udah deh udah stunting gitu. Enggak ya, tentunya harus dikejar dengan salah satunya makanan yang mengandung protein tinggi, termasuk protein hewani ini. Oke, baik. Jadi penting sekali Penting gitu ya. sekali, Dari itu tadi kita tambah penting jatuhnya. betul. Dari tadi kita membahas protein hewani. Apa sih manfaatnya nih dok protein hewani? Tadi belum sempat kita bahas. Oke, jadi protein hewani ini nilai lebihnya adalah pada asam aminonya. Ya, kalau kita pelajaran zaman SD, SMP, mungkin ya Sobat Healthies ingat nih, protein itu dibentuk dari asam amino ya. Ibarat rumah, asam amino ini kayak batanya gitu ya, kayak penyusunnya ya. Kalau kita bikin rumah, bata kan satu jenis, tapi kalau kita bikin protein sendiri di tubuh ya, jadi tubuh kita nih banyak protein, dia akan dibentuk dari berbagai jenis asam amino. Nah, ada asam amino yang tubuh kita bisa membuat sendiri. Tapi ada asam amino esensial tadi yang harus dapat dari luar. Dan pada anak asam amino esensialnya jauh lebih banyak jenisnya dibandingkan orang dewasa. Artinya orang dewasa mampu memenuhi kebutuhan asam amino tertentu dengan mengkonversi. Nah, kalau anak dia nggak mampu. Karena harus ada asupan gitu ya. Harus dari luar. Karena kalau dia bikin sendiri, satu prosesnya nggak cukup banyak, artinya dia terlalu rendah, kemampuannya belum ada gitu. Jadi mau nggak mau harus disuplai dari luar. Nah, inilah yang bisa ditawarkan oleh protein hewani. Asam aminonya lengkap. Kalau protein nabati ada 1 atau 2 yang tidak ada, tentu harus didampingi selalu dengan
protein hewani. Oke, tetap protein hewani itu utama begitu Utama ya, sekali, Dok. betul. Perlu diingat juga ya Mbak Dinda, anak kan makannya nggak banyak Betul, ya. betul, Jadi betul. kalau kita mau kasih protein hewani, protein nabati juga, nanti volumenya jadi besar. Nanti ibu-ibu sobat healthies nanti jadi keburu, aduh nggak habis nih kalau makannya harus segini ya. Jadi Iya, biasanya betul, betul. untuk supaya efektif dan jumlah makanan yang nggak terlalu banyak, karena kalau kita pakai protein nabati konsekuensinya harus lebih banyak dibandingkan dengan protein hewani tadi. Hewani begitu ya. Dan ada satu lagi kelebihannya, Ya, protein hewani biasanya juga merupakan sumber mineral yang baik ya. Jadi misalnya kalsiumnya tentu lebih mudah diserap dibandingkan kalsium dari nabati. Zinc seperti itu juga ya. Jadi banyak mineral yang dikandung di produk hewani. Bahkan ada satu vitamin yang cuma ada di produk hewani, vitamin B12, nggak ada di produk nabati. Jadi selain kita ngomong protein ya, dia juga mengandung mineral dan vitamin gitu ya. ya. Tapi diingat juga ya, nggak ada makanan yang sempurna, bukan berarti udahlah selesai pakai protein hewani, enggak juga ya. Kita memang dianjurkan beragam supaya benar, bisa benar. saling melengkapi. Oke, luar biasa, banyak sekali manfaat Sobat Healthies protein hewani gitu ya. Luar biasa manfaatnya ya untuk tumbuh kembang anak ya. Tentu saja tidak mengkesampingkan karbohidrat begitu ya, Dok. Betul, Tetap juga, tetap juga. MPASI butuh juga karbo Dan begitu ya, lemak. Dok. Dan Ya, lemak juga ya, Dok. betul. Betul sekali ya. Tapi porsinya harus Harus lebih banyak berlimpah, protein iya. hewani Betul. begitu mungkin ya, Dok. Iya, luar biasa. Nah, kalau tadi dokter sudah menyinggung sedikit tentang susu ya, Dok, sebagai sumber protein hewani, bagaimana dengan susu formula nih, Dok? Nah, apakah boleh diberikan untuk balita nih, untuk bayi-bayi di bawah 1 tahun, bagaimana, Oke. Dok? Nah, kalau lihat susu formula, sebetulnya ini kan tempatnya agak khusus ya. Nah, utamanya kalau kita lihat anjuran berbagai organisasi, pasti akan menganjurkan ASI dan Betul. makanan pendamping ASI. Susu formula ini ada indikasi khususnya ya. Jadi sebetulnya kita kalau ingin memberikan susu formula harus dinilai dulu apakah memang bayi ini nggak bisa, misalnya nih untuk bayi-bayi tertentu umur 6 bulan kan harusnya makan, tapi ternyata kemampuan makannya belum ada. Betul, Ya, betul. misalnya perkembangannya terlambat. Tentu ASI saja tidak bisa mencukupi, bukan hanya dalam jumlah kalori dan protein, tapi banyak mikronutrien lain juga. Sehingga dia perlu susu formula. Atau anak-anak yang misalnya terlanjur gizi kurang, bahkan gizi buruk, ya tentu anak-anak ini cukup spesial ya. Artinya kita harus Oke. mengejar cepat tadi ya, jangan sampai terlanjur stunting, maka ada tempatnya kita memberikan susu formula. Oke. Tapi kalau anaknya makannya bagus, ASI saja, dengan ASI dan makan saja kenaikan berat badan dan pertumbuhannya bagus, maka tidak diperlukan Oke. susu formula. Betul. Bisa memberikan produk susu ya, jadi bedakan susu formula tadi atau produk susu boleh, misalnya diberikan dalam bentuk puding, Oh, ya oke. parutan keju, itu kan juga boleh ya. Untuk anak di atas 1 tahun juga sama ya. Susu formula ini dibandingkan dengan susu sapi biasa ya. Sapi biasa nih ada yang bentuk bubuk, ada yang bentuk cair ya. Kadang-kadang masyarakat taunya UHT aja gitu ya, padahal di pasaran ada nih produk susu sapi yang tidak dimodifikasi ya. Oh, oke. Jadi susu bubuk biasa dengan susu pertumbuhan. Nah, letaknya di mana tentu tergantung dari pola makan juga. Kalau dia makannya bagus, daging mau, ati mau ya. Jadi artinya risiko defisiensi zat besinya rendah, maka kita tidak perlu memberikan susu fortifikasi khusus. Tapi kalau ada anak-anak nih yang ati nggak doyan, apalagi di Oke. atas tahun ya, nggak mau makan daging, diberikan suplementasi zat besi juga susah ya, maka ada tempatnya memberikan makanan
yang difortifikasi dengan zat besi, salah satunya susu pertumbuhan. Ya, Oke. jadi ada tempatnya masing-masing. Bukan berarti salah satu nggak boleh sama sekali. Ya, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang terbaik untuk anak saya yang mana. Silahkan konsultasi ke tenaga kesehatan. Ya, betul. Tentunya harus dengan anjuran dokter Iya, juga ya, betul. Dok. Makanya dari itu sering-sering konsultasi ya sama dokter Kalau punya anak balita, ya. iya, Betul Sobat Healthies, sekali. kalau punya balita tentunya harus melakukan kunjungan bayi sehat ya. Betul. Jangan sampai hanya pas sakit nih. Kalau masih bagus, sehat, perlu dinilai juga pertumbuhan dan perkembangannya. Iya, betul. Menilai pertumbuhan dan perkembangan balita tentunya minimal ke posyandu ya, Dok ya. betul. Posyandu di wilayahnya masing-masing. Ibu-ibu silakan bawa balitanya 1 bulan sekali ke posyandu untuk mengetahui tumbuh kembang balitanya ya. Baik, kemudian terakhir nih, Dok. Sebelum kita tutup, seru sekali bincang-bincang kita, sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan Sobat Healthies dari Dokter Yoga. Bagaimana nih, Dok, terakhir tips untuk ibu-ibu yang punya balita gitu ya, memberikan MPASI terbaik untuk balitanya, gimana, Dok? Oke, karena kita bicara balita, saya akan bagi 2 ya, Sobat Healthies. Untuk bayi di bawah 1 tahun ya, pada saat itu anak relatif pasif ya, jadi silahkan mencoba berbagai jenis sumber protein hewani. Tentunya tidak ada yang lebih superior dibandingkan dengan yang lain. Kita juga perlu mengajarkan selera makan ya, jadi puter aja ya, kalau hari ini daging, besok ikan, besok ati, diputer aja. Dan kalau di atas 1 tahun jangan lupa juga untuk antara 6 sampai 1 menaikkan tekstur. Oke. Ya. Jadi kadang-kadang bayi ini ada yang butuh waktu lebih lama untuk yang halus, tetapi nggak jarang juga dia bosan dengan yang halus. Jangan ragu juga untuk menaikkan tekstur makanannya. Nah, terkait dengan pembicaraan kita pada kali ini tentang protein hewani ya, jangan cepat-cepat merasa ada alergi tadi. Betul, ya. betul. Jadi coba dulu, lihat reaksinya. Kadang-kadang anak juga perlu belajar, nggak bisa sekali dikasih ati, wah anak saya kayaknya nggak suka nih karena rasanya mulutnya kayak menolak gitu ya. Mungkin bukan menolak, tapi dia masih bingung dengan rasa betul. yang cukup tajam Iya, dari betul. ati misalnya. Jadi perlu diulang setidaknya 10 sampai 15 kali sebelum Sobat Healthies menyatakan bahwa anak saya nggak suka nih Oke. ati ya. Karena ini adalah kesempatan emas dalam MPASI memperkenalkan berbagai jenis makanan supaya nanti nggak datang lagi Betul. untuk, dok anak saya maunya makan ini aja. Itu agak susah kalau usianya udah lebih besar ya. Kalau Oke. 5 tahun baru mau dikenalkan, tentu jalannya jauh lebih berliku dibandingkan kalau Sobat Healthies mulai memperkenalkannya di bawah 1 tahun. Oke. Baik, luar biasa. Satu lagi nih, Dok, Ya. pesan-pesannya untuk ibu-ibu hamil di Kota Depok agar anaknya tidak stunting nih, Oke, Dok. Gimana? nah, Silakan, Dokter Yoga. Kalau untuk ibu hamil ya, ibu hamil nih sangat penting ya, karena satu, risiko stunting ini sangat besar kalau Sobat Healthies melahirkan anak yang beratnya kurang dari 2.500 gram ya. Jadi pastikan ibu hamil mendapatkan nutrisi yang cukup dan asuhan kehamilan ya. Jadi pergi ANC ke ibu bidan atau ke dokter untuk dilihat perkembangan bayinya. Betul. Ya. Begitu ada sesuatu yang tidak kita inginkan, ditangani lebih lanjut. Terutama di Indonesia yang paling tinggi adalah anemia. Ya, betul. anemia ini kalau Sobat Healthies kebetulan terkena anemia, jangan ragu untuk konsultasi juga ya. Kalau memang untuk mengkonsumsi, kadang-kadang keluhannya mengkonsumsi zat besi ini jadi mual ya. Nah, itu konsultasikan lebih lanjut karena ada berbagai jenis zat besi yang betul. bisa dipilih ya, mana yang paling sesuai. Tapi memenuhi kebutuhan zat gizi pada saat Sobat Healthies sedang hamil, ini merupakan langkah pertama untuk pencegahan stunting. Betul. Berikutnya tentu mempersiapkan
ASI. ASI. Jadi jangan sampai udah lahir baru mau belajar. Kadang-kadang jadi kesulitan ya. Nah, Betul. jadi dari sekarang saat hamil sudah belajar untuk gimana sih nanti memberikan ASI, Iya. apa yang harus saya kerjakan. Tidak ada lagi pantang makan ya, ibu hamil nggak boleh makan ikan, nanti anaknya amis, enggak. Justru sangat dianjurkan karena kandungan DHA-nya tinggi ya. Oke. Jadi silahkan konsultasi lagi dengan tenaga kesehatan Sobat Healthies masing-masing terkait dengan porsi, jumlah, dan apa yang harus dimakan oleh ibu hamil untuk mencegah melahirkan bayi yang kecil yang kurang dari 2.500. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Sama-sama, Mbak Dokter Dina. Yoga. Luar biasa penjelasannya Sobat Healthies. Dokter Yoga sudah memberikan ilmu yang banyak sekali untuk kita semua terkait dengan MPASI untuk bayi balita kita gitu ya. Oke Sobat Healthies, demikianlah bincang-bincang kita bersama Dokter Yoga terkait dengan MPASI kaya protein hewani untuk generasi emas. Jangan lupa subscribe, like, and share YouTube channel kita di Dinkes Kota Depok dan Promkes Dinkes Kota Depok. Sampai jumpa di episode berikutnya. Info Podcast, sehat bersama pasti bisa.